Seharusnya ya penggugat lebih siap, lebih aktif, lebih cepat. Perasaan kami baru menunda sekali aja, sedangkan dari pihak sebelah Bu Ratih yang nangis-nangis katanya tidak pernah dibiayai ya. Bu Ratih sendiri yang meminta biaya rumah sakit kepada Mbak Denada ini. Bukti capnya ada. Kisah perjalanan sidang kisruh gugatan perdata yang dilayangkan oleh Ressa Rizky Rosano terhadap Denada sang ibu kandung kembali bertemu batu sandungan. Pasalnya, persidangan yang sejatinya dijadwalkan kemarin terpaksa kembali dibatalkan. Dengan beragendakan replik alias tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat, sidang harus diundur sepekan. Lantaran, pihak Ressa belum mengirimkan replik secara elektronik. Sontak saja, kemunduran itu berhasil memancing rasa kecewa bagi pihak Denada yang berharap kisruh berkepanjangan ini bisa diselesaikan dengan segera. Lantas seperti apakah luapan kekecewaan pihak Denada? Serta apa pula alasan pihak Ressa belum mengirimkan replik? beberapa waktu lalu kita ke Jakarta memang ada suatu tanggung jawab yang harus diselesaikan di luar kasus ini ya, konteksnya ya, di luar kasus ini. Yang pertama, yang kedua, ada beberapa poin yang kami belum sempat ketemu dengan penggugat 2 dan 3 karena kami di Jakarta, beliau di Depok. Terus kemarin si Rezanya juga ada kegiatan di Jawa Timur. Jadi kita belum match, belum ketemu. Kita sudah agendakan untuk ketemu kok dengan penggugat 1, 2, dan 3. Jadi kalau ada bahasa kita ini nggak serius, itu nggak benar sih. Sangat-sangat salah menurut saya. Nanti deh saat pembuktian akan kita floor, kita akan buktikan seserius apa kita dalam menangani kasus ini. Ya sebetulnya ini kan hal yang penggugat itu seharusnya kan pihak yang lebih siap atas suatu perkara yang diajukan, kan gitu ya. Harusnya ya ngulur waktu itu nambah biaya panggilan, nambah biaya sidang kan gitu. Seharusnya ya penggugat lebih siap, lebih aktif, lebih cepat. Harusnya sih gitu. Perasaan kami baru menunda sekali aja, sedangkan dari pihak sebelah, ayolah, jangan begitu. Mereka 1 bulan loh ya, kita nungguin ya kan, kita hanya minta perpanjangan waktu sampai minggu depan saja, tanggal 17 saja, nggak ada lebih. Karena saya tidak suka mengarang-arang cerita dengan jawaban-jawaban absurd, itu nggak suka. Saya bukan tipikal, kami bukan tipikal pengacara yang seperti itu. Adanya penundaan ini tentunya menuai sorotan tajam serta memancing pertanyaan besar di kalangan publik. Bagaimana tidak? Dalam eksepsi yang diajukan pekan lalu, pihak Denada sudah berhasil membantah semua tudingan pihak Ressa, lengkap dengan bukti-bukti yang digadang-gadang kuat. Hal itulah yang membuat publik bertanya, mungkinkah bukti-bukti itu menghadirkan efek cukup besar bagi pihak penggugat, terutama pribadi Ressa? Mengingat dalam kesempatan tersebut ditampilkan sederet bukti pengiriman dana untuk kebutuhan Ressa selama ini, termasuk untuk biasa persalinan putranya. Namun, semua itu masih belum terjawab dengan pasti. Dan di lain sisi, untuk pertama kalinya, bukti klaim pihak Denada pun ditampilkan di hadapan publik oleh Iqbal sang kuasa hukum. Terhadap masalah pokok perkara,
di konvensinya, ini kita menyebutkan itu sesuai fakta, sesuai data, sesuai bukti transfer, sesuai apa yang terjadi. Dan kami sudah ada bukti-buktinya semua. Satu contoh, masalah rumah. Itu sudah dikasihkan, yang ditempati mereka bertiga itu, gitu Mbak. Itu SHM masih atas nama Bu Emilia Contessa. Tapi sudah ditempati rumahnya. Yang kedua masalah transfer itu ada semua terkait rumah. Itu kan Reza itu sudah dikasih rumah, cuman gini, dulu ngomongnya itu Reza ini rumah akan diatasnamakan kamu setelah kamu lulus S1. Cuman rumahnya itu sudah ditempati oleh pihak penggugat, ya Reza, ya Pak Dino, ya Bu Rate, itu sudah ditempati mereka rumahnya. Yang kedua masalah bukti bulanan transferan itu ada semua Pak. Kepada Pak Dino ada, kepada Bu Rate ada, biaya sekolah Reza itu ada semua, termasuk biaya masuk kuliah di Unpad ada semua. Bahkan Reza itu bukan di DO ya, di DO-nya bukan masalah biaya, tapi masalah Rezanya itu hendak masuk kuliah, bolos, itu berdasarkan keterangan dosen. Terus ada lagi masalah untuk membiayai, yang mengeluarkan anaknya Reza yang pertama sama Dini Kurnia itu di rumah sakit, yang biayai itu Mbak Denada. Dengan tegas, Iqbal selaku kuasa hukum Denada menguak semua fakta di balik layar. Sederet fakta berbukti konkret yang sudah pula ia tuturkan dalam tahap eksepsi pekan lalu. Menanggapi hal tersebut, Andika Meigista selaku kuasa hukum Reza pun buka suara. Alih-alih gusar dan terguncang dengan bukti pihak seberang, keyakinan Andika Meigista justru semakin bulat. Kepada awak media, Andika Meigista pun balik mempertanyakan bukti tersebut. Selain itu, ia juga mengikrarkan kesiapan untuk perang bukti di tahap pembuktian mendatang. Lantas, seperti apa kesiapan Andika Meigista menanggapi bukti-bukti pihak Denada? Jadi begini, kalau memang apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya tadi itu terkait bukti-bukti yang dia miliki, kita buktikan aja di persidangan. Kapan transfernya? Kita akan buktikan. Jadi kalau saya sampaikan saat ini kayaknya terkesan prematur untuk menjawab itu. Yang jelas kita sangat serius sekali dalam menyikapi kasus ini. Bukan disengaja ya, memang karena kesibukan saja kita ya. Kan Bu Rate yang nangis-nangis katanya tidak pernah dibiayai ya. Bu Rate sendiri yang meminta biaya rumah sakit kepada Mbak Denada ini. Bukti capnya ada, transfer bulanan kepada Bu Rate itu ada semua. Ya nanti kita akan lihat di persidangan deh, di proses pembuktian Pak. Pasti seru, pasti akan kita buka terbuka-bukanya. Karena sifatnya ini kan terbuka, kan? Nggak apa-apa. Nanti akan kita jawab. Setelah kita jawab aja ya, akan saya tunjukkan institusinya ya kepada rekan-rekannya. Tak sekedar memberikan tangkisan terhadap isi gugatan Reza, dalam eksepsi pekan lalu, Iqbal dan tim kuasa hukum Denada juga memberikan bantahan soal kompetensi Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam menangani perkara ini. Pasalnya, Iqbal berpendapat jika perkara sengketa pengakuan hingga polemik nastah anak patutnya diajukan ke Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Mengingat semua itu dinilai Iqbal sebagai wewenang dari Pengadilan Agama. Akan tetapi, Andika Meigista dan pihak Reza tentunya tak tinggal diam menyaksikan pendapat itu berhembus kencang. Dan dengan lantang, ia pun mempertanyakan pemahaman Iqbal soal gugatan ini. Mengingat dalam gugatan, dibahas pula dugaan pelanggaran sebuah perikatan antara Denada dan pihak penggugat 2 dan 3, yakni Ratih dan Dino Rosano. Pertama, kita ya memang ini ngomong hukumnya ya, dalam eksepsi seharusnya gugatan itu diajukan di Pengadilan Agama karena kompetensi absolut Pengadilan Agama terkait
penetapan asal-usul anak, nafkah anak. Mengingat semua pihak dalam perkara ini kan ya Muslim ya. Ya apa bisa ditangkis kalau emang faktanya ini semua Muslim dan objeknya juga penetapan asal-usul anak dan nafkah anak, memang kewenangan PA. Terkait asal-usul dan gugatan terkait pengakuan seorang anak ini ke pengadilan agama. Cuma saya kan bingung, mereka ini nggak bisa memahami isi konteks dari gugatan kita. Di sini kan gugatan kita ini kan isinya ini kan terkait suatu perbuatan melawan hukum atau 13 itu. Yang dimana ada suatu perikatan antara pihak tergugat dengan penggugat 2 dan 3. Nah, untuk detailnya nanti kita akan buktikan di proses pembuktiannya. Aku ya bingung dengan pengacaranya ini. Kita kan hidup di negara ini kan ada rule-nya, ada aturannya yang harus ditaati. Saya juga bingung ini, mereka ini gagal paham terkait isi gugatan kita kah atau seperti apa ya? Ini kan yang kita gugat ini kan terkait 1365 onreh matedan. Jadi di sini ada suatu perikatan antara penggugat 2 dan 3. Jadi nanti deh akan kita buktikan saat proses persidangan pembuktian. Sedikit lagi nih, nanti akan kita floor ya. Miris memang apa yang kini harus terjadi. Tensi kedua belah pihak kembali tegang, padahal pengakuan sudah keluar dari mulut Denada. Bukan itu saja, Denada pun dikabarkan sudah merasakan rindu yang luar biasa hebat untuk Resa. Mulai terbesik di benaknya untuk memberikan pelukan yang hangat kepada Resa. Ia pun sudah terbang ke Singapura untuk menceritakan soal sosok Resa kepada putri bungsunya. Bahkan, permintaan Resa soal pengakuan di hadapan notaris juga dikabarkan mulai diurus oleh Denada. Denada cerita sama aku banyak, tapi gini, gimana ya, ini seperti yang udah aku bilang juga di teman-teman media yang lain juga, Denada tuh sangat-sangat ingin bertemu dengan anaknya, big brothernya Aisyah, sangat-sangat ingin gitu. Bahkan dia ungkapin, aku pengen peluk, aku pengen peluk. Bahkan apa yang ingin kamu sampaikan, aku nanya juga, kamu kalau ketemu di mana itu gitu kan, aku bercanda-bercandain, so, aku pengen meluk mbak. Oh iya, ya udah ayo wujudkan, aku bilang iya. Ya nanti juga ngajakin ketemu kok, ini yang setahu aku gitu ya. Setelah video itu naik ya dia ngajakin ketemu, bahkan aku as a manajemen mendorong dan mendukung Dena untuk segera bertemu sama anaknya. Mbak Denada itu kan inginnya gini, Resa itu segera nemui, dan dia sudah tahu alamatnya yang kepada ibunya kan, masa suruh nyuruh kan gak enak juga Mbak ya. Mbak Denada juga meminta untuk ketemu, kan tinggal ketemu aja, ini masalah selesai. Kalau masalah yang lainnya ngalir aja itu. Pokoknya manajemen sangat mendorong Denada untuk segera bertemu dengan anaknya, gimana caranya deh gitu. Makanya Denada menunggu, setahu aku kita tunggu aja kapan ada waktu yang terbaik. Pasti akan, insya Allah pasti akan ketemu lah, insya Allah gitu. Kita doakan aja. Saya lebih tertuju kepada Resa ya. Sekedar mengingatkan karena memang saya lahir lebih dulu mungkin ya. Cepet-cepet ketemu ibumu, cepet-cepet kamu sungkem. Ya itulah, nantilah kalau ibarat kamu nunda-nunda ya nyesel sendiri. Pasti kita pengen kan ekspresinya mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.